Jadi sebenarnya ayat definisi dari nasa itu tadi adalah mutaakhir. Jadi datangnya itu akhir. Kemudian ayat ini nusikho bi ayatin yatarabbasun. Sebentar. Ini kayaknya ayatnya yatarabbasna kayaknya di kalau di Quran ini. Salah kayaknya pengetikannya ini. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Dinasah dengan ayat ini bahwa perempuan yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan meninggal suaminya, maka yatarabbasna itu menunggu arba'ata asyhuri wa asyra, yaitu 4 bulan 10 hari. Ini jadi ayat ulladzina yatawaffawna ini dinasa oleh ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur. Yang awalnya 1 tahun kemudian menjadi 4 bulan 10 hari. Gitu. Yang ketiga, wanashul amro ini ma'an. Menasah hukum dengan rosmnya. Menasah tulisan dengan hukumnya. Kehadisil Muslim seperti hadisnya Imam Muslim an Aisyata dari Sayyidina Aisyah kana fi ma unzila asyaru rodoatin maklumatin yuharrimna fanusikhna bihomsin maklumatin yuharrimna, yaitu hadis dari Sayyidina Aisyah bahwasanya telah diturunkan di dalam Quran asyaru rodoatin, yaitu 10 susuan maklumatin itu agar diketahui. Yuharimna, kemudian karena rodoah menyebabkan yuharimna menjadi statusnya mahram. Lah, ini hadis ini awalnya 10 rodok, 10 susuan, 10 kali menyusu anak itu. Fanusina kemudian dinasah bihomsin maklumatin yuharimna dengan 5 kali maklumat. Maklumat ini biar mengenal, bayi itu biar mengenal kepada sang ibunya. Yuharimna kemudian menjadikan dia mahram. Jadi dari 10 menjadi 5 kali. Ini. Makanya di dalam fikihnya itu konsep rodoa itu menyusui itu harus dengan kenyang. Bukan hanya mengecut mengisap sebentar tanpa kenyang langsung dilepas kemudian disusui lagi sehingga 5 kali menjadi anak, bukan. Itu kalau fikih itu harus sampai kenyang. Kalau fikihnya ya. Wa yajuzu nasul kitabi bil kitabi. Boleh menasa Quran dengan Quran. Kama taqaddama fi ayatil iddah, seperti yang tadi sudah dijelaskan masalah itu yang tadi itu. Yang asalnya setahun. Ini nasa ini sebenarnya bukan hanya kepada Quran. Jadi hadis kepada hadis bisa. Quran kepada Quran bisa. Quran dengan hadis bisa. Seperti itu ya. Yang dimaksud dengan wa yajuzu nasul kitab bil kitab ini. Yang nomor 4 adalah bonus husunnati bil kitabi, yaitu menasa hadis, menasa sunnah bisunnati, dengan sunnah, dengan hadis. Hadis si Muslim, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri. Jadi kata Nabi, saya melarang kalian semua menziarahi kubur. Kenapa dilarang? Pada waktu itu banyak orang-orang menziarahi kubur itu meminta kepada makam, meminta hajat kepada makam, bukan kepada Allah. Nah, sehingga Rasul melarangnya pada waktu itu. Nah, ketika sudah kebiasaan orang Arab itu sudah berubah, sudah bisa dikatakan tidak menyembah kepada makam waktu itu, maka fazuruha. Kemudian Nabi membolehkan ziarah lagi. Itu. Jadi pertama tidak boleh, yang kedua boleh. Ini ya, nasaman sunnah dengan sunnah. Pokoknya ba'duhum, sebagian ulama berpendapat ya juzu nasul kita bibi sunnah, boleh menasa Quran dengan sunnah, boleh. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan khairu wasiyatul
lil walidain wal aqrabin. Jadi diwajibkan bagi kalian idza hadara ahadukumul maut, ketika ada tanda-tanda kematian bagi kamu, intaroka khairan wasiat, meninggalkan khair. Khair itu ketika saya lihat di kitab fikihnya, penafsiran ulama, itu adalah malun katsir, harta yang banyak. Artinya bisa diwaris. Al wasiyatu berupa wasiat lil walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Ini ayat disuruh berwasiat kepada kedua orang tuanya dan akrobin, kerabat-kerabatnya. Al-Baqarah. Nusiha bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimansuh oleh hadis la wasiyata li warathin. Tidak ada wasiat terhadap ahli waris. Jadi sebenarnya harus diwaris. Malun katsir itu tidak boleh diwasiatkan. Boleh diwasiatkan kata ulama hanya sepertiga. Lebih dari itu tidak boleh. Harus diwaris. Kenapa hukum waris ini ada? Karena salah satu fungsinya adalah tidak sampai bertengkar. Karena banyak orang-orang itu bertengkar hanya gara-gara warisan. Makanya diadakan hukum waris adil. Hukum waris itu adil. Jadi laki-laki seperdua dari perempuan itu adil. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak adil, justru orang itu tidak pernah menerapkan atau tahu tentang hukum waris. Justru dengan waris tidak bertengkar. Justru kalau diwasiatkan, misalnya nih, ada seorang bapak mempunyai harta banyak, kemudian bilang ke anak pertama, karena anak pertama itu pun perempuan, bilang kamu dapat ini, dapat banyak. Loh, akhirnya adiknya itu merasa, wah ini nggak adil. Seperti itu, malah seperti itu. Makanya ketika ada hukum waris, selesai semuanya. Tentram. Terus, al-mabhatus sadis, pembahasan yang keenam, yaitu fil mujmali. Ini kitabnya. Nah ini pembahasan yang keenam, yaitu tentang masalah mujmal, global. Apa mujmal itu? Al-mujmalu ma yaftakiru ilal bayan. Sesuatu yang membutuhkan terhadap bayan, penjelasan. Kalaf di Qur'in, seperti lafadz quru. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru. Quru, perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah yatarabbasna, berdiam sebanyak salah satu quru, tiga sucian, 3 quru. Sebenarnya di dalam ini ulama berbeda pendapat. Quru itu patokannya, kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Hambal itu kepada haid. Tapi kalau Imam Syafi'i itu patokannya kepada sucian, tuhurunnya. Imam Malik, Imam Syafi'i itu kepada sucian. Contoh begini, ada orang yang ditalak ya dalam keadaan suci. Talak tanggal 14, tapi dalam keadaan suci. Maka itu sudah dihitung 1 quru. Tapi kalau Imam Hambal, Imam Hanafi, itu tidak dihitung dulu, kecuali dia haid, baru dihitung 1 quru nanti. Seperti itu ya, jadi patokannya seperti itu. Jadi Imam Syafi'i suci, haid, kemudian suci, 2, haid, suci, baru selesai. 3 quru itu. Jadi patokan awalnya adalah tuhurunnya kalau Imam Syafi'i. Yang kita ini adalah tuhurunnya, bukan haidnya. Nah, kemudian fa'innahu yahtamilul haidah wal adhar. Nah, lafadz quru itu mengandung haid dan adhar. Listirokil qur'i bainal haid wa tuhri. Jadi mustarok, makna quru itu beristirok dengan haid dan tuhur. Itu ya. Terus wal bayan adalah ikhrajus syai' min haizil iskali ila haizit tajalli. Yang dimaksud dengan bayan itu adalah mengeluarkan sesuatu min haizil iskal,
dari perkara yang diiskalkan, yang masih ambiguitas itu bahasa kerennya ya. Jadi iskal yang masih samar, ila haizit tajalli terhadap ke perkara yang jelas. Ini bayan ya. Jadi mengeluarkan sesuatu dari yang awalnya iskal, yang disamarkan, kemudian yang samar ke tajalli, ke yang jelas. Wahua, adapun bayan itu anwaun, ada beberapa macam. Al-awwalu, yang pertama, bayan yang pertama, bayanun bil qauli. Bayan dengan qaul, dengan perkataan. Faqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, fi saumit tamattu, di dalam puasanya haji tamattu. Fasiyamu salah satu ayamin fil haji, fasiyamu satu ayamin fil haji wa sab'atin idza rajatum tilka asyaratun kamilah. Dalam haji itu kita ketahui bahwa haji itu ada 3. Haji ifrad, haji qiron, haji tamattu. Kalau haji ifrad itu haji dulu baru umroh. Tapi kalau qiron itu niat haji dan umroh itu disamakan. Tapi kalau haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Gitu ya. Lah, haji tamattu ini biasanya kena dam. Kena denda. Fasiyamu damnya itu yaitu berpuasa 3 hari. Awalnya harus ini ayatnya sebenarnya gini. Kalau kena denda itu biasanya kambing disembelih. Kalau tidak mampu, kemudian ada fasiyamu thalathati ayamin, yaitu berpuasa 3 hari fil haji ketika masa haji di sana, berarti di Mekah. Wa sab'atin, dan 7 harinya itu idza rajatum, ketika pulang ke rumah. Jadi 3 hari di Mekah, 7 hari di rumah. Kalau tidak mampu membayar dam. Tilka asyaratun kamilah. Lah hal itu tadi itu adalah asyaratun, kemudian menjadi 10 yang kamilah, sempurna. Jadi itu ya. Wasani, yang nomor 2, bayanun bil fi'li. Bayan dengan fi'il, dengan kelakuan. Kabayani fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyatas sholati wa wiraha. Seperti halnya fi'lun Nabi, tata cara melaksanakan sholat. Ayatnya kan wa aqimus sholah misalnya. Wa aqimus sholah, laksanakanlah sholat. Tetapi itu masih mujmal, ayatnya masih mujmal. Bagaimana tata cara sholatnya? Kok tiba-tiba disuruh sholat? Makanya Nabi dengan hadis Nabi, usolli kama ra'aitumuni, shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu kaifiahnya Nabi diterangkan dengan hadis. Jadi bayannya di situ. Wasalith bayanun bil kitabi. Bayan dengan tulisan, kitabah. Kabayani maqadiri zakati, seperti bayannya kadar-kadar zakat, wa diyatul a'dha'i, dan diat anggota, denda anggota. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyanahuma bi kutubihi. Sesungguhnya Nabi itu menerangkan bayan terhadap keduanya, yaitu zakat dengan diat. Bi kutubihi, di kitab-kitabnya Rasul al-masyhur, yang itu masyhur. Artinya maqadiru zakat itu diterangkan oleh Nabi ketika Nabi waktu dulu itu ya, Nabi menerangkan tentang ini zakatnya hewan, seperti ini zakatnya. Kemudian ditulis oleh sahabat al-masyhur. Lah dari sahabat-sahabat itu sehingga sampai sekarang sampai ada seperti itu. Warabi, yang keempat, bayanun bil isyarah, yaitu adalah bayan bil isyarah, dengan isyarat. Bahasa tubuh, isyarat. Faqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti dawuhnya Nabi, hadis Nabi, asyahru hakada hakada hakada. Nabi mengatakan 1 bulan itu
ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan seperti ini Nabi. Ini ada, yakni salasina yauman, yaitu 30 hari. Summa a'ada, kemudian Nabi kembali berisyarat bi asobihi, dengan jari-jari Nabi salah samarrotin, sampai 3 kali. Jadi awal terus dulu wahabasa, kemudian Nabi menahan ibhamahu, terhadap ini empol ini, ibham. Fisalisati, di nomor 3, isyarotan, jadi isyarat, ila anna syahrota, sesungguhnya 1 bulan itu qad yakunu, terkadang, qad masuk ke fi'il mudhari, terkadang sebulan itu tis'atan wa isyrina, yaitu 29. Jadi ada bulan 30 hari, 1 bulan 30 hari, ada 29. Lah, begini maksudnya. Awal Nabi bilang gini, 1 bulan itu seperti ini, hekade. Ini kan anggap 10. Karena 3 kali hekade, berarti 30. Tetapi ketika Nabi itu mengulang, itu seperti ini terakhir. Wahabasa ibhamahu fi tsalitsah. Hekade. Nih. Jadi ada 9. Berarti ada yang 30, ada yang 29. Ini maksudnya dengan isyarah. Bayan bil isyarah. Terus sudah selesai. Pembahasan yang ke-7, masuk ini ya, biar hatam, soalnya ada berapa? Ada 53 kalau nggak salah, sampai sama kaidah fikihnya nanti. Al-mabhatsus sabi, pembahasan yang ke-7, fil mutlaq wal muqayyad, yaitu masalah mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak? Al-mutlaqu madalla 'alal mahiyati bila qaidin min quyudih. Mutlak itu adalah lafaz yang menunjukkan alal mahiyah, hakikat, bila qaidin, tanpa qaid, min quyudiha, dari beberapa qaid. Jadi mutlak itu tanpa dibatasi satupun atau dilabelkan. Mutlak itu tidak ada label. Wal muqayyad, adapun muqayyad itu madalla 'alal mahiyati bi qaidin min quyudiha. Adapun yang dikatakan muqayyad itu sesuatu yang menunjukkan hakikat tetapi bi qaidin min quyudiha, dari beberapa qaid. Diqayyidi. Contoh misalnya sebelum masuk ya. Jadi mutlak itu, misalnya ada orang tua nyuruh ke anaknya, "Nak, tolong belikan HP." Jadi HP, kata-kata HP, handphone ya, handphone itu mutlak. Tidak ada qaid. Entah itu HP Samsung, entah itu HP misalnya HP Oppo misalnya, itu belum ada. Jadi mutlak. Kata HP itu mutlak. Belum ada qaidnya, belum ada labelnya. Nah, kemudian dikoyiti, dikasih qaid, tolong belikan HP Samsung. Nah, sudah selesai. Tidak mutlak lagi lafaz itu. Lafaz HP itu tidak mutlak lagi. Sudah menjadi sebuah muqayyad dengan dikoyiti, satu qaid tadi HP Samsung. Terus wa'lam annal khitaba idza warada mutlaqon yabqa ala itlaqihi. Jadi tahukah kalian bahwa khitab, ketika datangnya khitab itu, pembicaraan itu kepada datang dari mutlakon yabqa ala itlaqihi, maka tetap dengan kemutlakan itu. Tadi datangnya HP cuman, maka tetap yabqa ala itlaqihi, jadi tetap pada kemutlakan itu. Wa in warada muqayyadan yabqa ala taqyidihi. Ketika datangnya khitab itu berupa muqayyad, diqayyiti, maka tetap atas qayyidnya. Itu ya. Terus wa in warada mutlaqon, ketika khitab itu datang secara mutlak, fi maudhi'in, di dalam satu tempat, wa muqayyadan, dan datang lagi muqayyad itu fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain,
yuhmalu, maka disamakan, diihmalkan al-mutlaku, yang mutlak itu alal muqayyad, atas muqayyadnya. Seperti rokobati, seperti lafat rokobah. Lafat rokobah ini masih mutlak. Budak. Budak yang mana? Budak yang mukmin, apa budak yang kafir? Sehingga lafat rokobah ini awalnya mutlak. Kemudian kuyidat dikoyiti bil imani, dengan iman. Selesai. Sudah menjadi muqayyad. Fi ba'dil mawadi, di sebagian tempat yang lain. Kama fi kafaratil qatli, seperti halnya kafarat membunuh, yang di awal ada sebenarnya ini pembahasan tentang fatahri raqabatin ya. Fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah, fatahri raqabatin mu'minatin. Orang yang membunuh, ada di awal kan. Seperti halnya harus memerdekakan raqabah, budak mukminatin yang mukmin. Jadi mutlak itu kalau dikasih muqayyad itu bisa berupa sifat, istisna, itu badal. Yang kemarin tuh gaya yang mutasil itu. Maka menjadi muqayyad. Itu ya. Jadi mukminatin ini sebagai muqayyad. An-Nisa. Wa utliqat, dan dimutlakkan raqabah fil ba'di, di sebagian yang lain. Kama fi kafaratid dihar, di kafaratnya dihar. Dihar itu menyamakan punggung istri sama orang tua. Itu. Fi qoulihi ta'ala fatahri raqabatin. Jadi dihar, ya itu ya, dihar itu awalnya, hukum dihar itu awalnya itu telak bain. Ya. Asal usul telak dihar itu konsekuensinya itu telak bain. Telak bain itu apa? Telak yang sama seperti telak 3. Tidak boleh dirujuk kecuali ada orang yang masuk. Sehingga hukum ini berat. Kemudian tidak terima kepada Nabi, matur kepada Nabi untuk bagaimana kalau seperti ini memberatkan kepada istri yang dihar, soalnya anak yang ditinggal, istri yang ditinggal itu sangat. Kemudian sehingga kafaratnya adalah fatahri raqabah. Ini fi qoulihi ta'ala fatahri raqabatin, dengan lafat tahri raqabah. Dan ayat ini raqabah ini tidak ada qaidnya. Makanya tadi wa utliqat fi ba'di kama fi kafaratid dihar, fatahri raqabatin itu hanya menyebut lafat raqabatin. Tidak ada mukminatin. Ayat yang tadi atas itu ada raqabatin mukminatin. Itu ya. Masalah mutlak dan muqayyad. Masih tinggal setengah jam lagi. Terus dulu ya. Terus ya, teman-teman. Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Ya. Al-Mabahtsus Tsamin, pembahasan yang ke-8. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti terakhir. Al-Mabahtsus Tsamin, pembahasan yang ke-8 yaitu adalah fil mantuk. Di dalam bab mantuk, wal mafhum dan mafhum. Mantuk gini. Ada lafat yang itu lafadznya itu langsung dipahami. Dipahami langsung. Itu namanya tersurat. Yang kedua, ada lafadz yang tidak secara eksplisit disebutkan, diucapkan, tetapi melalui pendalaman, melalui pemahaman yang mendalam, sehingga bisa mengambil makna. Itu namanya tersirat. Jadi ada dua. Ada tersurat, ada tersirat. Itu dulu sebelum masuk ke ini. Mantuk dan mafhum. Mafhum, mantuk dan mafhum itu tersurat dan tersirat, seperti itu ya. Atau
tekstual dan kontekstual bahasa lainnya. Terus al-fal mantuku, yang dikatakan mantuk itu adalah madalla alaihi lafdu fi mahallin nutqi, yaitu adalah makna, ma adalah sebuah makna yang menunjukkan lafat yang di dalam nutkun. Artinya makna yang ditunjukkan lafat, madalla alaihi lafdu, yang ditunjukkan lafat dari fi mahallin nutqi, langsung dari ucapan, dari nutkunnya langsung. Itu mantuk, berarti tersurat. Wal mafhum, mafhum itu adalah madalla alaihi lafdu la fi mahallin nutqi, yaitu dalil makna yang ditunjukkan lafat la fi mahallin nutqi, bukan pengucapan, bukan dari pengucapan seperti itu, tapi dari pemahaman. Nanti ada contohnya. Terus wal mantuk yang qasimu ila kismaini, mantuk itu kebagi menjadi dua. Pertama, al-awwal ma la yahtamilu ta'wila wa yusamman nass. Pertama adalah ma la yahtamil, tidak mengihtimalkan, tidak menghamili at-ta'wila terhadap penafsiran, takwil. Jadi mantuk itu tidak usah ditakwil. Pertama ini ya. Wa yusamman nas, sudah, maka hal itu ketika tidak usah pakai takwil maka dikatakan nas. Faqaulihi ta'ala fasiyamu salasati ayyamin. Sudah, berpuasa selama 3 hari tadi di atas itu. Contoh misalnya nas di Quran, misalnya perintah sholat tadi, wa aqimus sholat, sudah, nas sudah tidak bisa ditakwil. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat masalah sholat itu tadi. Sudah, kalau nas itu tidak bisa ditakwil. Jadi mantuk itu yang pertama adalah nas, dinamakan nas secara tersurat, gitu ya. Sudah secara teks gitu. Yang kedua, wasani mayah tamilut takwil, sesuatu yang menghamili takwil, hanya butuh terhadap takwil. Wa yusammat dohir, itu dikatakan dohir. Itu ya. Jadi nas itu contohnya tadi misalnya, atau ini contoh misalnya kul huwallahu ahad. Jadi secara lafat kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Sudah jelas nas itu. Masa ada imam yang berpendapat Tuhan itu dua? Kufur. Ya sudah, nas itu ya seperti itu. Jadi tidak bisa ditakwil. Nah, sedangkan dohir itu bisa ditafsiri. Misalnya kaqaulihi ta'ala was-samaa banainaha biaidin. Langit yang banainaha, yang aku dirikan, yang saya Tuhan ini, yang kami dirikan biaidin, dengan aidin, dengan kekuatan ya. Jadi lafat aidin ini masih menghamili takwil. Maksud dari aidin ini apa? Jadi kalau secara dohir, aidin itu langsung ceplos orang mengatakan tangan. Makanya butuh terhadap takwil, mayah tamilut takwil. Jadi mantuk, lafat yang tersirat ini, yang tersurat ini, ya. Lafat yang tersurat ini, wasama abanaina habi aidin, ini masih harus ditakwil. Makanya disebut wa yusammad dohir. Secara dohir, aidin itu adalah tangan secara dohir. Tapi ini yang dikendaki dohir itu adalah harus dengan pemahaman.
Harus dengan pemahaman. Makanya aidin ini dimaknai kekuatan. Seperti ain. Ain itu bisa dinamai mata, ainun itu. Bisa dimaknai sumber. Ainun kan sumber mata air misalnya ainul. Jadi harus butuh. Ini ada dohiruhu ya. Secara dohir, lafat aidin ini adalah jam'un. Itu bentuknya jamak. Aidin. Jam'u aid. Nah ini. Jam'u yadin yaitu jamak dari lafat yadun. Jadi yadun mufradnya, aidin jamaknya. Wadakah hal itu adalah dohir. Wadakah muhalun itu adalah muhal. Jadi kalau dimaknai yadun itu muhal. Kenapa? Karena Tuhan laisa kamislihi syai'. Jadi muhal. Muhalun fi haqqillahi dalam haknya Allah Ta'ala. Kemudian fasurrifa maka dialihkan. Dialihkan. Ila makna kuwati lah ini terhadap makna kuat. Itu ya. Jadi ada nas, ada dohir, ada muawwal, artinya ditakwil seperti itu. Terus wal mafhum, adapun mafhum, aidon yang kasimu ila kismaini. Mafhum itu terbagi menjadi dua. Mafhum. Mafhum mukhalaf, mafhum muwafaqah. Pertama adalah mafhum muwafaqah, yaitu wahua maka nal maskut anhu muwafiqon lil mantuk bihi, yaitu adalah lafat lafat kana al maskut, yang lafat itu didiamkan, tidak diucapkan. Jadi tidak ada lafadznya. Makanya tadi tersirat. Harus pemahaman ya. Al-maskutu anhu yang didiamkan anhu dari muwafiqon yang sesuai lil mantuk terhadap yang diucapkan bihi kelawan ma. Jadi mafhum muwafaqah itu apa namanya? Tidak lafadz yang didiamkan yang itu sesuai dengan yang diucapkan, yang tersirat, yang tersurat, yang mentuk. Kaman idorbil, contohnya kaman idorbil abawaini, yaitu mencegah larangan, maksudnya larangan memukul kedua orang tua. Jadi tidak ada, terus dulu al-mafhum min qaulihi ta'ala fala taqul lahuma ufin. Tidak ada dalil hadis atau apa ayat yang langsung ceplos tidak boleh memukul kedua orang tua, tidak ada. Tapi kalau ayat fala taqul lahuma ufin itu ada. Jadi tidak boleh kepada orang tua kita tidak boleh tolong nak belikan ini, udah labu saja. Ada apa uf itu tadi cet itu. Karena dalam tersuratnya ini ada lafadz ufin, fala taqul lama ufin, kemudian oleh ulama dimafhum. Dimafhum, jangankan sampai memukul, beruf saja kepada orang tua itu sudah tidak boleh, apalagi dorbun. Nah itu maksudnya dari mantuk kemudian dimafhum, dipahami. Elatnya apa? Elatnya sama-sama ide, sama-sama menyakiti. Jadi ufin menyakiti, dorbun menyakiti. Ini ya. Jadi makanya mafhum itu maskut, lafadz yang tidak disebutkan, didiamkan, maksudnya tidak disebutkan, tetapi muwafiqon lil mantuk, memiliki hukum yang sama. Apa tadi samanya? Ida. Sama-sama ida. Ufin ida, dorbun ida. Cuman secara eksplisit tidak dimantukkan, tidak tersuratkan dorbul abawain ini. Tapi secara tersirat, secara pemahaman, secara pendalaman
kemudian menjadi tidak boleh juga. Apa namanya? Sama-sama itu ya. Ada lagi wakaman ikhraqi malil yatama, dan seperti halnya dilarangnya membakar harta anak yatim. Mana ada ayat tidak boleh membakar harta anak yatim? Tidak ada. Tidak ada ayat langsung ceplos kayak gitu. Yang ada innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Jadi yang ada adalah orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim, harta dari anak yatim secara dulman, secara dolim, itu seperti halnya ya memakan atau di dalam isi perutnya itu ada nar, ada api. Lah, memakan secara dolim ini dimafhum dengan seperti ikhraq. Sama juga, sama-sama dulman, memakan secara batil, merampas misalnya atau apa, memakan harta anak yatim itu dulman, menyakiti, secara dolim, membakar, sama juga. Bukan sama, memakan dengan membakar ya sama. Jadi sama-sama dolim. Itu maksudnya ya. Jadi tidak ada, jadi mafhum itu tidak ada tersurat, tetapi dengan dipahami secara mendalam kemudian muncul makna muwafiqun lil mantuq, sama dengan yang ada lafadznya. Gitu ya. Terus mafhum mukhalafah yang kedua. Apa itu mafhum mukhalafah? Wa huwa makanal maskut anhu mukhalifan. Yaitu adalah lafadz yang didiamkan mukhalifan lil mantuq, tidak sesuai. Mukhalif, tidak sesuai terhadap mantuknya. Ka'adami wujubiz zakati alal ma'lufati, seperti halnya tidak wajibnya zakat alal ma'lufati atas hewan ternak yang diberi makan. Jadi hewan ternak itu ada dua sebenarnya. Ada ada saimah, ada maklufah. Kalau maklufah itu hewan yang diberi makan, artinya modal. Maklufah itu ada modal, yang ada orang yang punya hewan ternak, kemudian dikasih modal, entah itu nyuruh orang, intinya ada modal. Kalau saimah itu tidak keluar modal. Punya punya sapi, langsung ditaruh di tempat yang suruh makan sendiri gitu, cari makan sendiri gitu di padang rumput itu. Jadi tidak ada tidak ada modal yang dikeluarkan. Itu namanya saimah. Nah, terus al-mafhum, jadi maklufah itu kalau hewan ternak itu maklufah, maka tidak ada wajib zakat. Ada di kitab Fathul Qorib, misalnya banyak di kitab fikih ini. Kalau hewan maklufah maka tidak ada zakat. Tapi kalau saimah al-mafhum, kemudian di mafhum min qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi saimatil ghanami, di dalam hewan saimah tanpa modal, ya visa imatil ghanami, di dalam hewan saimah itu zakatun, ada zakat. Jadi kalau hewan yang itu tanpa modal maka wajib zakat, tentunya dengan nisabnya ya. Itu ya. Jadi mafhum mukhalafah itu kebalikannya. Pertama tadi saimah itu ada zakat. Kemudian ditarik ke pemahaman mukhalafah, berarti hewan yang keluar modal berarti tidak usah zakat, seperti itu. Jadi mafhum mukhalafah itu kebalikan itu. Di dunia, kebalikan dari yang tersurat itu. Terus contoh lain, wa adamil haji, dan tidak ada wajibnya haji fi ghairi asyhurin maklumatin, selain bulan yang sudah ada ya. Artinya selain bulan haji kan bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, Dzulqa'dah, itu haji. Lah selain bulan ini ya sudah tidak ada kewajiban. Contohnya seperti kan yang ini. Qala ta'ala al-hajju asyhurum ma'lumat. Lah asyhurum di sini tersirat
tersurat sudah. Kalau diambil mafhum mukhalafahnya, jadi kewajiban haji hanya di waktu-waktu ini, di bulan-bulan ini. Lah, mafhum mukhalafahnya ditarik adalah berarti selain bulan ini itu tidak wajib haji. Jadi lebih gampang ini mafhum mukhalafah ya. Wa jawazul bai'i, dan bolehnya jual beli yaumal jum'ati, di hari Jumat, idza lam yu'adzin mu'adzinun, ketika seorang muadzin masih belum adzan. Boleh, diperbolehkan. Tapi kalau sudah adzan, jadi sebelum muadzin itu adzan, itu diperbolehkan jual beli di hari Jumat. Seperti qala ta'ala idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Itu ya. Jadi ketika jual beli, ketika nida dikumandangkan sudah adzan, maka tidak boleh jual beli. Ditarik mafhum mukhalafah, boleh jual beli sebelum muadzin itu adzan. Mungkin cukup dulu. Sudah sampai berapa kali itu? 3 atau 4 bab gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? 1 atau 2 orang? Silakan. Mengenai pembahasan yang mulai tadi, mantuk, mutlak, muqayyad, atau mujmal. Mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu? Izin Ustaz. Halo Ustaz. Nggih, monggo. Tadi membahas tentang nasah yang bil kitab tuh. Bukan nasah, apa namanya? Yang zihar tuh tadi Ustaz. Kata Ustaz kan kalau zihar kan jatuh setelah talak bain ya. Tapi sepengetahuan saya, yang namanya zihar kan sumpah zihar itu adalah menyerupakan istri kita kepada punggungnya orang yang tidak halal kita nikahi. Gitu tuh. Makanya dalam salah satu kitab kan disebutkan bahwa azhar tasbihu zauji zaujatahu ghairul ba'in bi unsa lam takun halalahu. Artinya menyerupakan menyerupakan istri kita atau sang suami yang belum tertalak bain dengan perempuan yang tidak boleh dinikahi. Gitu. Jadi mohon penjelasan, jadi yang betul itu apakah sumpah zihar itu jatuh setelah talak bain atau yang belum tertalak bain gitu. Oh, enggak, kalau di sini itu maksudnya masalah yang ini sudah ada sound ini. Sound di rumah ini. Jadi sebenarnya dalam zihar ini, kasus yang ini ya, yang kitab ini maksudnya, itu sebenarnya ini kan di halaman 4 yang 14 ini ya. Ini. Ini ya, yang konsep dihar ini artinya kama fi kafarotil dihar ini itu maksudnya menjelaskan masalah kemutlakan dari hukum kafarot dihar. Dulu yang saya baca ya, dulu itu kata ulama itu asalnya dari dihar, menyamakan punggung itu sebenarnya katanya bain. Asalnya adalah bain. Langsung konsekuensinya langsung bain. Seperti itu. Tapi kalau di sini kemudian dikoyiti dengan fatahri raqabah, dengan cara memerdekakan budak. Lah kalau misalnya nanti kalau kita mau bahas tentang dihar, kita akan membuka kitab fikih dulu, Pak. Jadi lebih jelasnya dihar itu bagaimana, bagiannya apa saja, dan prakteknya bagaimana dihar itu yang betul. Kita akan membuka kitab fikih lagi. Mungkin kita akan lebih luas lagi seperti itu. Mengenai kalau misalnya yang jenengan tanyakan itu, tadi saya agak nggak mendengar ini. Kalau ditanyakan masalah dihar, tentang jelasnya dihar bagaimana, kita akan membuka lagi kitab yang lain, kitab fikih yang lebih jelas lagi. Ini hanya sekedar
lafaz saja dijelaskan. Jadi wa utliqat fi ba'di kama fi qawatil dihar fi qouli ta'ala fa tahriru raqabatin. Itu. Jadi dihar di sini maksudnya bukan membahas diharnya tapi ke lafaz mutlak dan muqayyadnya sebenarnya. Tidak langsung lebih detail tentang masalah dihar. Seperti itu, Pak. Jadi kalau mungkin masalah diharnya kita bisa membuka kitab yang lebih jelas lagi, misalnya Fathul Qorib seperti itu. Mungkin itu ya. Karena ini sudah nggak ini Pak, ada sound di rumah ini. Mungkin kita stop di sini dulu masalah pertemuan sekarang. Besok kita akan lanjut ke masalah apa ini? Fi fi'li sohibis syariah ya. Besok di situ. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan pahala, ridho dari Allah, dan sir dari pengarang kitab ini, dan puasa kita semoga makbul kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.